Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Kebenaran firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana Abraham ketika dia melakukan perjalanan dan sampai di Gerar, dan akhirnya karena dia mengakui Sarah adalah saudaranya, sehingga Abimelek menghampiri atau mengambil Sarah untuk menjadikan dia sebagai istri. Tetapi kita tahu akhirnya Allah memperingatkan yang namanya Abimelek agar dia jangan menyentuh Sarah. Kalau dia menyentuh Sarah, maka semua perempuan yang ada di istana Abimelek, termasuk istrinya, maka mereka akan mengalami kemandulan. Bahkan Allah akan membunuh Abimelek dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Nah, saya ingin melihat dari sisi daripada Abraham dan Sarah. Ada kebenaran yang bisa kita dapatkan dan peroleh dari kisah dalam Kejadian pasal yang ke-20 ini. Sekalipun mungkin Abraham dia tidak berani mengakui bahwa Sarah adalah istrinya, melainkan saudaranya, dan memang mereka bersaudara. Tetapi saya melihat dalam sisi yang lain bagaimana Allah setia dengan perjanjiannya. Dia setia dengan perjanjian dengan Abraham. Dia akan menjaga dan melindungi Abraham, sehingga Allah menghindarkan Abraham daripada kehancuran. Bayangkan kalau Sarah dihampiri oleh Abimelek, dan akhirnya apa yang terjadi? Tentu Abraham tidak akan melihat janji-janji daripada Allah itu akan digenapi dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa, di sini Allah membela Abraham, karena Allah itu setia dengan perjanjiannya dengan Abraham. Dan saya percaya ini juga yang Tuhan sediakan bagi kita, anak-anak Tuhan, pada masa ini. Allah setia terhadap saya dan saudara. Allah setia terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita secara pribadi, maka Allah setia dengan janji-janjinya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi Allah menepati janji-janjinya dalam kehidupan saya dan saudara karena kesetiaan Yesus, karena kebaikan Yesus. Dia mau mati di atas kayu salib, dia mau menanggung dosa kita umat manusia. Dia bangkit, dia naik ke sorga bagi keselamatan saya dan saudara. Sehingga hal ini membuat Allah mau menolong, mau melindungi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara, sehingga Allah juga mengasihi saya dan saudara. Sehingga dia akan melindungi, dia akan menjaga kita, sama seperti dia menjaga dan melindungi Abraham, Sarah, dan keluarganya. Bukan karena kebaikan Abraham, tetapi karena kesetiaan Allah kepada janjinya yang dia sudah sampaikan kepada Abraham, bahwa Abraham akan diberkati, keturunannya akan menjadi banyak, keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui keturunannya kita tahu adalah Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Tuhan Yesus kiranya memberkati, biar kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita pada hari-hari ini, bahwa jangan takut, jangan gentar, karena Allah setia dengan janji-janjinya. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Dan jangan sampai berpindah iman kita, jangan sampai berkurang kesetiaan dan ketaatan kita. Karena saya percaya Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Dia mengasihi saya dan saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Dan bagi saudara yang sudah diberkati lihat firman Tuhan ini, silakan like, share, beri komentar, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Saudara juga jika ingin melihat video-video yang telah saya upload selama ini, bisa lihat di deskripsi atau membuka channel saya. Dan saya berdoa agar supaya saudara bisa bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus melalui setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui saya, hambanya. Saya hanyalah hamba yang tidak berguna. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan untuk Tuhan kita, untuk Yesus Kristus, supaya firman Allah semakin disebarkan, supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan.
dan mereka akan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, dari Pasar Bogor saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Shalom.